Anak penjaga warnet, mau jadi apa? Itu kalimat yang berkali-kali didengar Hafiz sejak kecil. Bukan dari orang asing, tapi dari orang-orang satu gang, tetangga, bahkan teman sekolahnya sendiri. Setiap kali ia lewat, suara-suara itu seperti angin yang tak bisa ditahan. Pedas, menyakitkan, tapi tak bisa dibalas. Ibunya jualan pulsa di rumah. Ayahnya menjaga warnet milik orang, duduk dari pagi sampai malam, hanya untuk memastikan komputer tetap menyala. Tapi dari tempat kecil itu, hidup Hafiz perlahan menemukan arah. Hafiz tak punya PS, tak punya sepeda bagus, tapi ia punya satu hal, akses ke komputer. Setiap pulang sekolah, ia duduk diam di pojok warnet. Bukan untuk main game, tapi diam-diam memperhatikan layar-layar itu. Orang-orang browsing, chatting, coding, hingga suatu malam, setelah warnet tutup, Mas Ferry pemilik warnet menemukan Hafiz masih di sana. Mau belajar ngoding daripada cuma ngeliatin orang? Tanya Mas Ferry sambil tersenyum. Sejak malam itu, Hafiz tak hanya jadi anak penjaga warnet, tapi juga murid pertama Mas Ferry. Mulai dari HTML sederhana, lalu PHP, CSS, JavaScript, Hafiz belajar semuanya dengan cara gratis. Dari blog, forum, dan YouTube. Jam tidurnya pindah ke subuh, karena malam adalah satu-satunya waktu ia bisa bebas akses komputer. Teman-temannya mulai merokok, nongkrong, pacaran. Tapi Hafiz lebih tertarik pada satu pertanyaan. Kenapa belum ada aplikasi Islami yang enak dipakai? Dari situ, ia mulai merancang sesuatu. Sesuatu yang tidak ia ceritakan ke siapapun. Bukan karena malu, tapi karena ia belum yakin itu bisa jadi nyata. Suatu hari, di papan pengumuman kampus IT di Semarang tempat ia kuliah jalur beasiswa, terpampang satu selebaran kompetisi startup Islami nasional, hadiah utama 100 juta dan pendampingan investor. Hafiz gemetar. Ia belum pernah ikut lomba sebesar itu, tapi ia tahu inilah waktunya. Ia mendaftarkan prototipe aplikasinya yang diberi nama Amal Nesia, pengingat sholat, puasa sunnah, bahkan sedekah harian. Bukan sekadar alarm, tapi pakai pendekatan psikologi pengguna. Hari presentasi tiba. Di ruangan besar, ia tampil dengan hoodie andalannya dan suara yang sedikit bergetar. Tapi ide itu terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa minggu setelah presentasi, sebuah email masuk. Selamat, Anda juara 1. Hafiz menangis di depan ibunya. Uang 100 juta itu bukan hanya modal, tapi juga validasi bahwa jalan sunyinya selama ini ternyata bukan jalan buntu. Ia bangun tim kecil, semua relawan, teman-teman satu warnet, mantan pengguna yang pernah ia bantu install ulang laptop, bahkan Mas Ferry. Mereka tak dibayar di awal, tapi mereka percaya. Karena Hafiz tidak pernah menjual mimpi, ia menawarkan kemungkinan. 1 tahun setelahnya, Amal Nesia resmi rilis di Google Play. Fitur-fitur terus bertambah. Reminder tahajud, pengingat zikir pagi petang, bahkan grafik amal pribadi yang terintegrasi. Downloadnya merangkak naik 10.000, 100.000, hingga akhirnya tembus 1 juta pengguna. Wawancara demi wawancara datang, tapi Hafiz tetap Hafiz. Masih pakai hoodie lama, masih ngoding sendiri tengah malam. Bedanya, kini ia punya kantor kecil. Di dindingnya tertempel satu tulisan besar, ilmu warnet, berkah dunia akhirat. Ketika Amal Nesia tembus 5 juta unduhan, ujian datang. Salah satu server down menjelang Ramadan. Banyak pengguna mengeluh, review mulai turun, beberapa investor mulai mundur. Tapi Hafiz tidak panik. Ia kumpulkan tim, bekerja siang malam. Ia juga minta maaf terbuka di akun media sosialnya. Kami bukan sempurna, tapi kami sungguh-sungguh, tulisnya. Ulasan mulai membaik. Bahkan, banyak pengguna yang menulis, saya justru makin yakin, karena lihat Hafiz jujur dan tanggap. Tahun ketiga, Amal Nesia menembus 10 juta unduhan. Tapi Hafiz tak pernah pamer. Ia lebih senang melihat notifikasi. Terima kasih, app ini bikin saya bangun tahajud pertama kali. Kini ia diundang ke berbagai seminar, tapi tetap menolak tampil berlebihan. Ia percaya, teknologi seharusnya memudahkan, bukan mengagungkan penciptanya. Ketika diwawancara media nasional, ia hanya bilang, saya cuma anak warnet, sisanya
Semua karena Allah. Hafiz kini membangun program beasiswa ilmu warnet untuk anak-anak yang tak mampu tapi mau belajar coding. Ia titipkan satu komputer di tiap masjid di kampungnya. Ia ajarkan, dari warnet kecil pun bisa lahir aplikasi besar. Mas Ferry kini menjadi kepala pengelola teknis. Ibu Hafiz tetap jualan pulsa, tapi dari rumahnya yang lebih besar. Kadang Hafiz duduk sendiri di depan monitor sambil berdoa, "Ya Allah, jadikan ilmu ini manfaat. Walau kecil, semoga jadi cahaya." Mungkin Hafiz bukan miliarder seperti dalam film, tapi jika kekayaan adalah pengaruh baik yang ditinggalkan, maka Hafiz adalah orang terkaya di kota kecilnya. Dari warnet sepi di pojok Pekalongan hingga jutaan pengguna yang terbantu lebih dekat dengan Allah, Hafiz membuktikan bahwa teknologi bisa jadi jalan dakwah. Dan siapapun yang hari ini direndahkan, bisa saja besok jadi cahaya. Karena di dunia ini, yang besar bukanlah aplikasi, tapi niat yang tidak menyerah.